Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah baik. Alhamdulillah. Dulu maaf, saya mengganggu waktunya dikarenakan saya sebagai calon guru penggerak itu ada tugas untuk mewawancarai salah satunya pimpinan sekolah. Nah, karena ibu di sini menjabat sebagai pimpinan saya, maka mohon izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai bentuk tugas yang saya kumpulkan. Baik. Tidak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa Iya. dipersilakan. Baik. Bu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana nih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini, Bu? Iya. Tentu saja ketika mengidentifikasi saya lihat kan biasanya masalah itu dari akibatnya, kemudian tindakan yang harus dilakukan. Biasanya dilema moral itu terjadi kalau ada dua hal yang saya rasa ini dua-duanya sama-sama penting, misalnya kedua-duanya sama-sama baik. Nah, dari situlah saya mengidentifikasi ini dilema moral, kemudian langsung di breakdown dilema moralnya seperti apa. Oke, baik. Jadi tindakan yang pertama adalah Ibu mencoba untuk mengidentifikasi dia kasus Iya. yang terjadi. Iya. Baik Bu. Lalu yang kedua, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Pertama, sebelum mengambil keputusan kan pasti saya harus mengumpulkan informasi dulu ya. Bagaimana informasi itu bisa komprehensif, secara umum gambarannya baik dari berbagai macam pihak juga. Setelah informasi semuanya saya kumpulkan, barulah di situ saya buat breakdown. Apalagi kalau di dilema moral itu kan biasanya kita harus breakdown tuh plus minus dari masing-masing masalahnya, masing-masing keputusannya, plus minusnya dan sebagainya. Biasanya untuk menentukan itu kalau saya kebingungan, biasanya saya mencari bantuan pendapat dari pihak ketiga, misalnya dari staf yang di sekolah, mungkin dari wakil siswaan, kurikulum, wali kelas, atau bahkan mungkin ketika kita semua rembukan kita masih belum mendapatkan keputusan yang menenangkan hati gitu, kita minta tolong manajemen untuk bantu saran dan masukannya. Oh, berarti alhamdulillah Bu ya, di sekolah ini untuk pengambilan itu melibatkan beberapa pihak ya. Iya. Artinya mengambil keputusan itu yang harapannya pertama menyelesaikan masalah, yang kedua tidak ada yang dirugikan Bu ya satu sama lain. Oke, baik. Ya, baik Bu, untuk pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan Bu di sekolah ini, Bu? Iya, yang pasti pertama pengumpulan informasi, baik dari pihak yang terkait, pihak yang melihat, ataupun dari mungkin misalnya CCTV dan sebagainya. Itu kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Setelah kumpulkan informasi, kita minta konfirmasi. Misalnya kalau kita kan masalah biasanya yang terkait anak-anak, atau bahkan mungkin guru, dikonfirmasi apakah pihak yang terlibat itu menyadarikah atau dia punya alasan di balik itu dan sebagainya. Setelah dikonfirmasi, kita sudah menemukan informasi kan masalah sudah terlihat nih secara umum. Yeah. Baru saat itulah biasanya tergantung masalahnya. Kalau masalah kecil langsung jadi keputusan, langsung kita buat keputusan. Terus kemudian kita tadi ya setelah dibandingkan plus minus dari masing-masing masalah. Tapi kalau mungkin masalahnya cukup besar, kita akan rapat pleno dengan pemangku kebijakan yang terkait. Oke. Dan kalau mungkin terkait dengan anak-anak, pastinya kita panggil orang tua untuk sosialisasinya. Langkah-langkah ini kan harapannya ada perubahan Bu ya untuk anak-anaknya yang ketika terkena kasus dan lain-lainnya Bu ya. Baik Ibu, yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Menurut saya kalau terjadi dilema etika selama ini yang saya rasakan itu paling efektif kalau satu, saya melihatnya secara dari berbagai sudut pandang. Kemudian kedua, saya lihat skala prioritas. Karena kan kita mau semua baik ya, perfect semuanya. Tapi saat ini yang prioritas yang mana dulu? Gitu. Skala prioritas ditentukan dari
kondisi biasanya. Keadaan mana yang paling krusial untuk dibenarkan, keadaan mana yang dampaknya paling besar, seperti itu. Kalau di sekolah ini biasanya kalau masalah itu lebih banyak di kelas berapa Bu? Di kelas bawah atau di kelas atas? Sebenarnya semua pasti punya masalah, cuma mungkin bentuknya berbeda-beda. Kalau kelas bawah kayak kelas 7 itu biasanya masalahnya ya masalah adaptasi, masalah ya adaptasi, mungkin pergaulan dan sebagainya. Baik itu siswanya atau misalnya gurunya atau orang tuanya, karena kita kan belum saling mengenal. Tapi untuk di kelas atas nih tantangannya beda lagi. Biasanya apalagi anak-anak kelas 9 itu mereka mulai puber kali ya tadi. Jadi tantangannya itu beda lagi. Kadang mereka proses pencarian jati diri, pengen dianggap dewasa tapi masih anak-anak. Itu yang menjadi tantangan sih. Tapi insya Allah biasanya semakin kesini masalahnya udah nggak itu aja gitu. Semoga itu bukti bahwa masalah yang awal itu sudah selesai, makanya berganti menjadi masalah-masalah yang baru. Kita anggap bahwa masalah itu memang akan selalu ada, apalagi kalau anak-anak. Selama kita menyadari anak-anak ada masalah, berarti di situ kita lagi mendidik. Kalau kita ngerasa anak-anak nggak ada masalah, berarti bisa jadi kita lagi abai atau nggak perhatian sama anak-anak. Baik tadi kelas 6 Bu, apakah yang Ibu miliki ini sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam seluruh penyelesaian kasus di Rematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa itu biasanya Bu? Iya, kalau yang reguler memang ada jadwalnya. Biasanya saya buat jadwal 1 minggu sekali. Biasanya di hari Selasa itu saya untuk melihat ya, misalnya ada masalah apa enggak, anak-anak yang pernah bermasalah sudah ada perubahan atau belum. Tapi kalau masalah itu ada kasus, misalnya ada masalah, langsung harus diselesaikan saat itu juga gitu, karena anak-anak itu ya prioritas. Jadi sehingga tidak mengganggu kenyamanan dalam belajar dia. Baik Ibu, nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Rematika Ibu? Ada, tentu saja ada. Teman-teman tim gitu, saya merasa mereka sangat membantu saya dalam menentukan keputusan, pandangan-pandangannya seperti apa, kemudian juga informasi yang dikumpulkan dari teman-teman berdasarkan pengalaman atau karakteristik anak masing-masing. Itu sangat membantu saya dalam membuat keputusan, apalagi terkait dilema etika. Faktor-faktornya ya itu kerjasama yang paling membantu. Ya, baik. Ibu yang terakhir untuk nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di Rematika? Iya, saya belajar bahwa tidak ada yang benar-benar hitam atau putih gitu. Semuanya punya kebaikan atau sisi positifnya masing-masing. Apalagi di sekolah, insya Allah orang-orang yang ada di dalamnya itu ya sama-sama orang-orang yang baik. Hanya saja konflik mungkin terjadi ketika kita belum memahami satu sama lain. Jadi dilema etika itu mengajarkan saya untuk melihat sebuah hal dengan lebih dalam dan lebih komprehensif tentunya. Baik, Bu Lulu, terima kasih waktunya. Alhamdulillah dari seluruh pertanyaan ini Ibu bisa memberikan jawaban. Mungkin jawaban ini bukan dari Ibu saja, tapi ada manfaatnya untuk saya juga. Jadi dimana mungkin saya selaku guru yang bisa menerapkan juga ketika memang saya diminta untuk menyelesaikan suatu kasus. Ya, sekali lagi Ibu terima kasih waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna.
semua guru, semua murid, semua guru, semua murid.